Oke, Bang Iskandar, menarik yang tadi disampaikan oleh Bang Iskandar soal ya macam-macam ya, etika ya Bang ya, dari kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi kan mindset ya, terutama buat anak-anak ini, kalau udah melihat loreng, nah gitu loh. Apalagi dari bawah ke atas kalau kita lihat Bang Satriawan ya Bang lalu ya. Bootnya keker loh, luar biasa itu kalau militer itu. Iya kan? Bajunya juga ngepres, ototnya gede kan gitu ya. Ini nggak psikologis anak nggak terganggu Bang. Dan yakin nggak Bang kalau ketegasan yang Anda berikan di sana itu bukanlah fisik begitu? Pasti bukan fisik. Saya yakin, saya percaya. Dijamin itu? Dijamin itu. Dijamin itu 100%. Ini sering kita melakukan ini. Tidak ada fisik. Saya yakin, saya percaya. Anak-anak remaja, kalau kita buat survei, pasti dia senang lihat pakaian militer, tentara dan sebagainya. Kenapa? Senang, yakin. Coba lihat kita di media sosial itu sekarang. Ormas-ormas semua pakai doreng kan, pakai baret semua kan. Orang bangga ngeliat ya, semua. itu kan? ormas Bang. Nah, maksud saya di situ. Jangan-jangan anak-anak ini dia lihat itu, wah itu cakep. Aku senang nih masuk di bawah pendidikan karakter dari TNI. Kalau saya lihat begitu. Dan kalau saya lihat juga pendidikan karakter ini tidak yang sekhawatirkan kita lah, ya, bahwa dia nanti mungkin akan dipukul, apakah dia direndam. Nggak bangun dia subuh tuh diapain kira-kira tuh Bang? Itu pertanyaan itu dibangun. Pertanyaan saya gini, Iskandar, saya potong dikit. Ya. Pertanyaan saya, kalau memang ini adalah pendidikan karakter, kenapa harus dibarak? Kan pendidikan karakter nih. Kenapa harus dibarak? Bisa saja misalnya TNI tidak menggunakan pakaian loreng, tidak menggunakan atribut-atribut TNI datang ke sekolah memberikan pendidikan karakter ala TNI. Kenapa harus dibarak? Pertanyaan saya. Tapi kan ini pengen memang dibentuk karakter itu 24 jam. Artinya dia pengen dilatih kedisiplinan full. Nah, kalau seperti itu Mas Nugroho, yang saya khawatirkan adalah mereka akan ketinggalan pelajaran. Nah, apakah kurikulum itu memang tidak disiapkan? Kan gini, hari ini kita masih berasumsi semua nih. Harus dijelaskan sama Betul, KDM. nah itu aja. Harus Artinya jelasin. sampai saat ini belum dijelaskan sama KDM aja menurut saya. Mungkin ya sudah dipikirkan juga dari jam berapa sampai jam berapa dia harus misalnya dia harus belajar dan seterusnya, itu saya yakin juga harusnya sudah dipersiapkan. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya itu sudah dipersiapkan. Ini pengalaman kita. Kita pernah sama-sama, tapi pada saat itu tingkat mahasiswa. Kita ada kuliah kerja di luar. Kita ada dengan anak STPDN, anak universitas negeri, swasta semuanya kita gabung. Pada saat malam-malam kuliah umum bersama, kita dapat itu pencerahan-pencerahan semuanya yang dari Akabri dengan mahasiswa, dengan STPDN, dengan dari mana semua itu kita mendengarkan semua pelajaran-pelajaran tambahan. Itu dikirimkan. Kita ada malam ini, besok ini, kita itu kan hampir 1 bulan. Kita kuliah kerja aku dulu dapatnya di Toraja. Di Toraja. Universitasnya terkenal. Kalau aku sebut boleh nggak universitasnya kan mungkin ya janganlah ya. Itu semua universitas negeri terbaik di Jakarta. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Manado. STPDN. Artinya penguatan pendidikan ada. Ada, tetap ada. Itu diberi pelajaran dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kemhan, dari semua kita mendengarkan sama-sama. Di sini mahasiswa, STPDN, Akabri dan semuanya. Tapi itu tingkat itu. Nah, ini untuk tingkat SMA, saya yakin, saya percaya pasti ada. Masuklah anak-anak yang diduga bermasalah ini ke barak militer, hasilnya adalah mereka akan memiliki jiwa bela negara gitu maksudnya. Saya yakin bela negara, cinta negara akan lebih baik dari sebelumnya. Baik, saya yakin. gini, Bang Satriwan, yang jadi pertanyaan saya gini, kalau tadi misalnya katakanlah kurikulum itu memang sudah dipersiapkan, satu pelatihan karakter kebangsaannya dapat, kemudian kurikulumnya juga sudah dipersiapkan selama 6 bulan itu ternyata tidak ketinggalan pelajaran. Anda setuju dong berarti dengan militer ini? Tidak sepenuhnya, kecuali kita ini negara Pancasila jelas ya. Gotong royong Pak, salah satu dasar kita gitu ya, salah satu gotong royong. Ini kan tidak melibatkan unsur semuanya, ya kan Kang Deddy one man show saja gitu. Bahkan Dinas Pendidikan juga tidak pernah tahu juga ya. Itu satu. Nah, libatkan semua kementerian itu jelas. Yang kolaborasi pasti. Sebenarnya opsi yang lain itu ada. Ya kan, kalau hanya tentara ansih pendekatannya, tadi saya katakan belum ada rasanya gitu kan ya. Negara-negara lain kecuali Korea Utara dan Cina itu memberikan kedisiplinan, kemandirian, cinta tanah air itu melalui militer. Mereka tidak pakai pendekatan sipil, Pak. Tapi efektif kan? Efektif. Cina, Australia, Singapura, Jepang, Korea Selatan efektif. Ya kan, anak itu lebih khawatir kalau mereka tidak bisa antri ketimbang matematika misalnya gitu. Betul. Nah, yang penting juga adalah kalau tetap bersikukuh karena ini mungkin sudah kemauannya KDM gitu ya. Bisa aja misalnya membuat sekolah seperti Tarnus,
ya kan, yang di situ tetap ada unsur sipil, Pak. Ya kan? Jadi tidak yang ujuk-ujuk seperti ini. Pendidikan itu terencana, Bos. Itu yang penting, Pak. Terencana, jangan bisa instan gitu. ujuk-ujuk, apalagi bulan Mei. Saya melihat ini kalau bulan Mei, anak belum ujian nih, Pak Is. Anak itu ujian bulan Juli, Pak, besok. Berarti 2 bulan sudah terpakai nih. Ya kan? Nggak boleh tiba-tiba, harus terencana. Nah, bisa saja membangun seperti Tarnus, ya kan? Atau SMA Kebangsaan di Lampung, atau yang Angkatan Udara itu apa, Pradipta Dirgantara gitu. Bisa, tetap ada di situ pendekatan militer, tetapi diawasi dengan pedagoginya sipil gitu loh, Pak. Nah, satu. Yang kedua, pesantren bisa dilibatkan seminari, ya kan, atau apa namanya entitas keagamaan Buddha, Hindu, Konghucu yang lain gitu ya. Anak-anak itu diajarkan disiplin, karakter loh itu, Pak. Ya kan, mereka para kiai atau para pastor gitu ya, kan lulusan dari apa namanya pendidikan bukan militer, tetap disiplin, menghargai hak asasi manusia, beretika, gitu kan, cerdas juga, sehat juga dan seterusnya. Jadi saya pikir harus komprehensif. Artinya militer ini bukan satu-satunya menjadi pilihan. Tanggapan silakan. Kalau saya bilang begini, begitu gampang dan mudahnya kalau kita berkoordinasi dengan TNI. Kenapa? Dia punya sarana dan prasarana semuanya. Dia punya pendidikan semuanya. Dia punya guru-guru yang bagus. Tinggal bagaimana kurikulum dari sekolah-sekolah mereka. Katakanlah yang 30 orang. Misalnya ada di 30 orang. Itu dari sekolah mana aja. Tinggal dia punya kurikulum, titipkan. Atau gurunya datang di situ. Pelajaran etika karakter itu tidak perlu 24 jam. Tidak perlu 5 jam kok. Itu pagi cukup 2 jam, 1 jam. Malam cukup berapa 1 jam. Nah, waktu-waktu luang lainnya diisi dengan guru-guru yang dari sekolahnya atau yang dari sipil tadi. Bisa tetap mereka menyerap itu. Ini kalau begini perspektifnya, punten Pak Is, seolah-olah sudah apa namanya militer main sentris gitu. Karena Kemdikbudrismen, Pak, yang ngurusin pendidikan, ngurusin kurikulum itu, Pak. Nah, kalau begini ya Kemdikbudrismen juga punya sarana dan seterusnya itu. Jadi saya pikir supaya tidak kita satu, kan tidak, saya pikir juga capek juga tentara gitu yang ngurusin, padahal sebenarnya untuk perang persiapannya untuk pertahanan negara kita gitu kan ya. Jadi Kemdikbudrismen harus dilibatkan di sini, Pak. Membuat kurikulum karena fasilitas Kemdikbudrismen juga ada. Kementerian Agama kalau sudah gitu. disebut Disdasmen bukan ranahnya Pak Is lagi, tapi ranahnya beliau Bang Lalu Hadrian Irfani. Baik, kita harus segera menyedahi diskusi kita malam ini. Jadi kalau saya lihat Pak kalau saya lihat ini pasti karena hubungan emosional dan hubungan yang paling mudah. Itu yang saya percaya itu. Kenapa? MOU sudah ditandatangani. Tidak perlu berbelit-belit. Yang penting tujuan kita, Pak. Bagaimana 2045 Indonesia lebih jaya lagi, lebih maju lagi. Bang Satriwan, Bang Hendra Sam. Silakan narasumber semuanya ke depan. Ya, kita tinggal lihat ya bagaimana klarifikasi dari KDM ya soal kurikulum di dalamnya. Iya betul, sosialisasi soal kurikulum di dalamnya seperti apa. Oke, saya khawatir Komisi 10 akan melakukan pemanggilan begitu terhadap beliau mungkin begitu ya. Untuk duduk perkara ini seperti apa nih Pak KDM? Gitu loh. Baik, demikian Dua Sisi pada malam hari ini. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis malam jam 8 bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.